Halo semuanya, balik lagi sama saya Muhammad Ibarudin. Jadi pada video kali ini kita akan membahas potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN yang dimana tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas besar 2 pada mata kuliah bahasa Indonesia. Oke, kita bakal langsung saja lanjut ke slide berikutnya. Jadi pada slide pertama kita akan membahas mengenai latar belakang. Di sini saya mengambil beberapa poin penting yang dimana ada poin ASEAN sebagai kawasan multikultural, ada potensi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, ada penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa kerja, lalu ada juga keuntungan penggunaan bahasa Indonesia dan tantangan serta solusi. Di sini saya ingin menjelaskan secara ringkas, yang dimana saya ingin memperkenalkan ASEAN pada kalian terlebih dahulu. Jadi ASEAN ini merupakan organisasi atau perkumpulan negara yang berada di Asia Tenggara, dan di dalam ASEAN ini terdapat 10 anggota negara, di antaranya ada Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, Thailand, ada Laos, ada Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Malaysia. Lalu di sini kita melihat bahwa forum ini tuh membutuhkan sebuah komunikasi yang dimana komunikasinya ini masih menggunakan bahasa Inggris sebagai alat komunikasinya, serta hal ini tidak berkesan secara Asia Tenggara gitu, yang di mana notabene-nya kita menggunakan bahasa nasional kita masing-masing untuk berbicara satu sama lain. Jadi di sini tuh ibarat kata tuh bahasa Inggris tuh bukan merupakan bahasa asli Asia Tenggara. Serta di sini juga kita bisa melihat keuntungan dari penggunaan bahasa Indonesia ini, yang di mana ketika ASEAN atau para wakil negara menggunakan bahasa Indonesia tuh pastinya ada dampak dan keuntungan tersendiri, yang di mana kita bakal merasakan keuntungan dari ekonominya. Jadi kita bakal membahas secara di sini di slide berikutnya. Karena tadi poin-poin penting dan ringkasan dari saya saja. Nah, di sini keuntungannya itu jumlah penutur, guys. Jadi jumlah penutur penggunaan bahasa Indonesia ini sudah sebanyak 270 juta jiwa. Karena apa? Kita negara Indonesia memiliki masyarakat paling banyak di dunia, yang di mana kita nomor 4 besar dari jumlah total negara terbesar populasinya. Dengan jumlah penduduk yang besar serta populasi ini sangat besar, kita bisa mendapatkan keuntungan dengan berkomunikasi bagi negara ASEAN yang memiliki jumlah penduduk yang signifikan. Jadi intinya dari jumlah penutur ini tuh ketika kita menggabungkan semua anggota, maksudnya semua anggota negara tuh kan mempunyai penduduknya masing-masing ya. Jadi kalau dijadikan satu wadah itu kan jadi banyak kayak gitu ya teman-teman. Jadi mana tuh kita bisa menyatukan itu semua dengan cara belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan jelas. Oke, itu dari jumlah penutur ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, mengenai keberagaman budaya dan bahasa di ASEAN. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ASEAN kan merupakan kawasan yang kaya akan keberagaman dan budaya dan bahasa, karena kita ini tinggal di Asia Tenggara yang notabene nih budaya serta kulturalnya tuh sangat sangat apa namanya, sangat kental gitu istilahnya. Di Malaysia punya budaya tersendiri, di Vietnam punya budaya tersendiri, di semua negara anggota pun punya budaya sendiri, teman-teman. Dan ini juga tuh, didukung dengan penggunaan bahasa nasional negara itu masing-masing. Karena bahasa nasional suatu negara pasti digunakan oleh penduduknya sebagai alat komunikasi di negara tersebut. Jadi hal ini tuh bisa mengatasi hambatan komunikasi dan meningkatkan dialog serta kerjasama regional. Yang sangat diharapkan yaitu kerjasama regional, yaitu regional ini tuh ASEAN ya guys ya. Jadi di Asia Tenggara saja. Oke, kita lanjut. Nah, terkait sejarah bahasa Indonesia itu sebagai bahasa regional, di sini saya membagi 4 poin penting, yang di mana pada poin awal bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan. Jadi, sebelum terciptanya bahasa Indonesia, guys, kita tuh pengawalan adopsinya tuh dari bahasa Melayu yang dibakukan. Jadi, pada awal sebelum terbentuknya bahasa Indonesia, bahasa Melayu terlebih dahulu yang digunakan sebagai bahasa perdagangan. Jadi, ini awal mulanya dari Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan. Nah, di sini setelah ada beberapa tahun kemudian
terjadilah penggabungan yang di mana tuh penggabungan di sini tuh kayak semua bahasa seperti misalnya bahasa dari Belanda, Portugis, segala macam itu menjadi satu gitu loh, Guys. Jadi apa, jadi merge gitu, jadi menyatu yang di mana tuh ini mendapatkan pengaruh dari berbagai budaya yang masuk. Karena kita tahu sendiri, Indonesia kan pernah dijajah oleh Portugis, bangsa-bangsa Eropa dan segala macam, khususnya di wilayah Asia Tenggara yang notabene-nya pasti semuanya daerah bekas jajahan kecuali Thailand, ya mungkin. Dan di sini ada Sumpah Pemuda 1982, kenapa? Karena pada momen terpenting inilah bahasa Indonesia akan dijadikan sebagai bahasa persatuan bagi bangsa Indonesia, itu bangsa kita sendiri. Nah, pada momen Sumpah Pemuda ini, guys, kita memiliki sebuah bahasa tersendiri untuk negara kita, itu Indonesia. Lalu ada poin di ASEAN. Nah, ASEAN ini itu sebagai pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa regional dengan meningkatnya sebagai bahasa regional, serta ketika Indonesia bergabung sebagai anggota negara ASEAN tuh bahasa Indonesia ini tuh semakin kuat gitu loh, guys. Jadi yang notabene-nya dibilang bahasa Melayu campuran, dan karena penggabungan ASEAN ini kita memiliki identitas diri kita sendiri. Oke, kita bakal lanjut ke slide berikutnya. Oke, sebentar. Nah, kemudahan pembelajaran. Terkait kemudahan pembelajaran ini, teman-teman, bahasa Indonesia ini kan tidak menggunakan huruf seperti huruf kanji Jepang atau huruf aksara Thailand atau huruf-huruf, Eropa Timur Tengah. Jadi kita tuh menggunakan namanya bahasa Latin, yang di mana bahasa Inggris yang sebagai bahasa internasional tuh menggunakan huruf Latin. Jadi ketika orang asing, contohnya orang Eropa atau Amerika, ketika ingin belajar bahasa Indonesia, mereka tuh sudah paham terkait bahasa ini karena mereka sudah mengerti alfabet dari huruf Latin kayak A, B, C, D, E. Serta di sini tuh ketika orang ketika orang luar datang ke Indonesia tuh mereka tuh sangat disambut oleh masyarakat kita, karena masyarakat kita tuh ketika orang luar atau orang luar negeri ini berbicara menggunakan bahasa Indonesia, kita merasa seperti apa, ada kesenangan atau rasa apa, bagaimana saya menjawabnya, ada rasa, bukan merasa percaya diri, maksudnya ada identitas diri yang diakui oleh orang luar, serta orang luar itu mau belajar bahasa kita. Jadi kita melihat bahwa di sini tuh terdapat kemudahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu. Bagus banget. Oke, kita akan melihat kontribusi budaya. Jadi kontribusi budaya ini tuh sangatlah besar ya, yang dimana budaya yang kuat itu letaknya di ASEAN saja. Misalnya nih budayanya tuh macam-macam, nggak cuma masalah seni, yaitu ada sastra, musik, dan film Indonesia yang telah menyebar dan mempengaruhi masyarakat di negara anggota ASEAN. Misalnya nih mengadopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN dapat memperkaya dan mempromosikan kebudayaan Indonesia serta masyarakat ASEAN secara keseluruhan. Jadi gini, teman-teman, dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ASEAN, kita tuh secara tidak langsung mendapatkan manfaat yang di mana kita bisa mempromosikan budaya-budaya kita, budaya Indonesia itu dikenal secara luas, baik itu dari negara anggota ASEAN atau negara-negara lain oleh masyarakat luar negeri gitu loh. Jadi kita mempunyai keuntungan lebih besar dengan cara ini. Oke, kita bakal lanjut. Next. Oke, di sini ada pembahasan mengenai dampak ekonomi. Jadi saya membagi ini menjadi 5, yaitu memperkuat konektivitas bisnis serta peningkatan akses pasar, peningkatan peluang kerja, pengembangan industri jasa, peningkatan daya saing regional. Saya akan membahas hal ini satu persatu. Jadi kan kerjasama ASEAN ini kan ada dasar-dasarnya gitu loh, yaitu saling mendukung ekonomi negara anggotanya. Jadi di sini tuh kita bisa berdagang secara bebas, maksudnya semua perizinan atau hal apapun itu secara tidak langsung tuh lebih dipermudah gitu untuk kawasan ASEAN ini. Jadi
itu bisa memperkuat konektivitas bisnis. Dan ini juga tuh semuanya pasti balik lagi ke masalah ekonomi negara itu. Jadi kita merangkul seluruh anggota ASEAN untuk saling bisa bekerja sama, untuk saling bisa berkembang, khususnya bagi negara berkembang agar tidak selalu terpengaruh dengan pengaruh negara barat gitu loh, teman-teman. Jadi itu kita punya daya saingnya tersendiri gitu. Nah, kita tidak boleh kalah dengan industri Eropa atau industri barat. Jadi ini merupakan dampak ekonominya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tantangan serta solusi yang bisa saya berikan. Nah, tantangannya itu di situ dibutuhkannya keterampilan bahasa serta perbedaan tingkat penggunaan bahasa, lalu ada kebutuhan standarisasi dan ada juga kompleksitas linguistik. Dan solusi yang bisa saya berikan yaitu adanya program pendidikan dan pelatihan untuk mengatasi tantangan yang pertama, lalu yang kedua ada sistem dukungan serta kolaborasi, lalu ada penggunaan teknologi dan multimedia serta kesadaran budaya dan linguistik. Jadi diharapkan dengan adanya solusi ini tuh bisa memenuhi atau mengatasi segala tantangan atau masalah yang dihadapi dari penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya menjelaskan, di sini saya memberikan poin-poin penting mengenai, langkah-langkah menuju pengadopsian, eee, penggunaan bahasa ASEAN ini. Jadi, yang pertama kita harus meningkatkan kesadaran dan dukungan. Jadi, gini loh teman-teman, kita tuh tidak boleh selalu terpengaruh oleh budaya barat, yang di mana kan kita pernah mendengar bahwa bahasa internasional kita, khususnya misalnya kita ingin berbicara dengan orang lain atau dengan negara lain itu biasa menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertamanya gitu. Jadi secara tidak langsung tuh, kita tuh ingin menunjukkan diri kita bahwa kita tuh bisa menjadi bahasa internasional juga. Lalu ada juga nih pengembangan sumber daya. Sumber daya ini tuh cuma tidak hanya sumber daya, eee, tidak hanya sumber daya, seperti ekspor impor, tetapi sumber daya ini tuh bisa masuknya sumber daya manusia. Jadi dengan cara peningkatan pendidikan di Indonesia, kita dapat meningkatkan sumber daya manusia kita, teman-teman. Dan itu sudah termasuk ke nomor 3. Lalu ke nomor 4, kolaborasi antara lembaga pendidikan dan kebudayaan. Jadi, pemerintah tuh harus mewadahi, suatu lembaga pendidikan untuk Eee, memajukan agar bahasa Indonesia ini tuh, bisa dengan mudah kita pelajari, tidak harus ikut namanya les kursus gitu loh, teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, ini sudah di slide terakhir dan ini kesimpulannya yang bisa saya berikan. Jadi tuh bahasa Indonesia tuh di sini tuh, mempunyai sebuah potensi yang sangat besar khususnya untuk sebagai bahasa pemersatuan, yaitu kita bisa meningkatkan komunikasi antar negara anggota, kerjasama, dan juga pemahaman antara negara ASEAN. Jadi dengan adanya komunikasi serta kerjasama, kita tuh bisa memahami suatu negara, baik itu dari politik atau dari cara mereka berekonomi. Lalu di sini juga dijelaskan mengadopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, ini dapat memberikan keuntungan juga khususnya bagi, sosial budaya, ekonomi, dan politik khususnya bagi kawasan Asia Tenggara. Jadi intinya kita sama-sama mendukung lah negara-negara Asia ini, Asia Tenggara khususnya. Karena kan kita semua bekas dari negara jajahan dan, notabenenya kita, ingin berjuang bersama, ingin maju bersama supaya tidak ada negara di kawasan Asia Tenggara ini tuh tertinggal gitu. Karena kita mempunyai sejarah yang sama juga. Karena pada awalnya kan sejarah kita kan sudah ada sejak zaman kerajaan ya, zaman-zaman nenek moyang kita terlebih, dahulu dahulu kala. Jadi dengan ini saya bisa simpulkan bahwa apa yang saya bahas akan sangat terkait dengan judul yang kita angkat pada hari ini, oke? Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Ibarudin, ingin mengucapkan terima kasih sudah menonton.
Dan apabila kalian suka dengan video ini atau kalian ingin mengkritik atau memberikan saran, silakan komen di bawah. So, itu aja dari saya dan sampai jumpa semuanya. Dadah. Oh ya, sorry, salah satu lagi. Ini ada daftar pustakanya teman-teman. Jadi kalau kalian pengen cari, sumber dari mana saja, ini saya jabarkan atau saya ini, atau nanti, saya akan berikan PPT-nya di kolom deskripsi. So, ya itu saja. Terima kasih. Oke semuanya, dadah. Stop recording.